Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Namun, ada kisah seorang yang tak pernah putus tahajud selama 20 tahun namun tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menjalankan sholat tahajud tertuang dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmudan. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keistimewaan sholat tahajud juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Berikut artinya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Namun di balik keistimewaannya, ada ahli tahajud yang justru merugi dan tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah. Dikutip dari buku Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, diceritakan sebuah kisah tentang Syekh Abu bin Hasim yang sudah beribadah sepanjang hidupnya, tapi tidak termasuk dalam golongan pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Dia lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putusnya. Selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," ratapnya. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam, tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah," kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga ke sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas dan alam. Sahabat yang beriman, semoga kisah tadi jadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua bahwasanya kita di dunia ini selain hablum minallah, ternyata ada hablum minannas yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah memang tidak diwajibkan. Namun jika sholat sunnah ini ditinggalkan, kita bisa rugi besar. Sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Berikut ini 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan, sebab bagi beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Salat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar atau salat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, ayaumul bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.